Kesetiaan seorang samurai adalah senjata terkuatnya. Ikuti perjalanan 11 orang samurai, terpidana hukuman mati, dipaksa dan tak punya pilihan menjalankan misi mempertaruhkan nyawa. Mereka harus melindungi benteng tua dengan modal keberanian dan nekat melawan pasukan kekaisaran Jepang dan terjebak di antara kepentingan dua kubu, mempertahankan benteng yang diserbu ratusan tentara. Hanya modal nekat, kemauan, dan skill bertarung. Film ini bersetting zaman Imperium Jepang, di mana nyawa tak berharga dan semua hal bisa dikorbankan. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Jepang tahun keempat Keio. Terjadi perang besar saat era samurai berakhir. Bernama Perang Boshin, perang antara pihak yang mendukung kekaisaran dan pihak yang mendukung Shogun Tokugawa yang memberontak. Klan-klan yang mendukung Tokugawa dipaksa menyerah pada kekaisaran, dan sisanya membentuk aliansi untuk melawan tentara kekaisaran. Di tengah perang itu, tinggal satu klan lagi yang belum menentukan dukungan. Klan Shibata yang berasal dari kota pelabuhan Echigo. Komandan pasukan aliansi bernama Irobi meminta penasehat klan Shibata yang bernama Mizuguchi untuk mengirimkan tentara bantuan agar mereka bisa melawan tentara kekaisaran. Mizuguchi berkata, klan Shibata sudah berusaha mengirim tentara bantuan, tapi mereka dihalangi oleh para petani setempat. Asisten Irobi yang bernama Saito menyuruh Mizuguchi untuk membantai para petani karena telah menghalangi mereka. Pasukan aliansi berniat merebut kembali Kastil Nagoka yang dikuasai oleh pasukan kekaisaran. Oleh sebab itu aliansi membutuhkan bantuan pasukan dari klan Shibata. Mizuguchi meminta tambahan waktu. Dia perlu mendiskusikan ini dengan pemimpin klan, yaitu Tuan Naomasa. Orang bernama Irobe dari aliansi tak sabar ingin bertemu dengan Tuan Naomasa. Jika klan Shibata menolak, klan Shibata akan dianggap pengkhianat oleh aliansi. Mizuguchi pun panik. Dia hanya ingin perang tak semakin memanas dan rakyat di sana aman. Di kota pelabuhan Ichigo, seorang laki-laki bernama Masa terlihat sangat emosi. Istrinya Osada yang tuli dilecehkan oleh anggota klan Shibata yang bernama Shingoku. Masa yang marah langsung mengejar Shingoku dan menghabisinya. Itu membuat Masa ditangkap pasukan klan Shibata dan dibawa untuk dieksekusi. Osada istrinya berusaha menghalangi rombongan yang membawa suaminya. Tapi rombongan itu mendorongnya, tak peduli dan tetap membawa Masa.
Sementara itu di dalam klan Shibata sendiri, mereka terpecah menjadi dua kubu. Ada yang ingin segera berangkat membela aliansi, dan kubu lainnya memilih untuk menunggu keputusan ketua klan. Orang bernama Heishiro, salah satu komandan pasukan klan Shibata. Dia ingin membela aliansi. Dia dan beberapa temannya berniat untuk bergabung dengan pasukan aliansi. Menantu dari ketua klan yang bernama Iri berusaha mencegah Heishiro pergi. Mereka harus sabar menunggu keputusan pimpinan. Dan akibatnya mereka terpaksa berkelahi. Tiba-tiba bangunan di sebelah terbakar hebat. Semua orang berlarian untuk memadamkannya. Mereka menangkap pelakunya. Pelakunya ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Natsu. Natsu sangat dendam dengan salah satu klan Shibata yang mencabut nyawa saudaranya. Natsu pun dimasukkan ke dalam sel, dicampurkan dengan penjahat yang lainnya. Karena dia wanita, dia sering diganggu oleh tahanan yang lain. Tapi seorang pak tua membelanya. Dan di tahanan itulah Natsu bertemu dengan Masa. Sementara di dalam kastil Nagaoka yang dikuasai oleh pasukan kekaisaran, orang bernama Yamagata dan Iwamura adalah pimpinan pasukan. Mereka berencana untuk memperluas wilayah kekuasaan kekaisaran. Yamagata berniat menguasai kota pelabuhan Ichiko yang saat itu dikuasai oleh klan Shibata. Pelabuhan itu adalah pusat perekonomian yang sangat penting, menghasilkan banyak uang. Iwamura menyela. Klan Shibata dulunya adalah bagian dari aliansi pendukung Shogun Tokugawa. Jadi mereka akan susah untuk menguasai daerah itu. Tapi Yamagata yakin, klan Shibata akan lebih memilih mendukung kekaisaran daripada aliansi. Pasukan mereka tak pernah terlihat di pertempuran. Sementara di dalam markas klan Shibata, Misoguchi menemui pemimpin klan yang bernama Naomasa. Ternyata dia adalah seorang bocah yang baru berumur 12 tahun. Misoguchi memberitahu pasukan aliansi akan datang ke sini meminta bantuan tambahan pasukan. Naomasa yang bocah susah untuk memikirkannya, tapi dia lebih condong untuk mendukung tentara kekaisaran. Dia meminta Misoguchi untuk mengusir tentara aliansi yang akan datang. Dan Mizoguchi mendapat laporan besok tentara kekaisaran juga akan ke sini. Dia panik karena besok tentara aliansi juga akan datang. Jika besok kedua kubu bertemu, maka akan terjadi pertempuran besar di tempat itu. Mizoguchi menemui Heishiro dan menugaskan Heishiro. Mereka punya sebuah misi, lakukan bersama menantunya Iri. Sementara di dalam penjara klan Shibata, seorang pemuda diam-diam mengamati Masa yang diikat di tiang. Pemuda itu selalu mengaku Masa adalah anikinya. Dan dia dengan berani melepaskan ikatan Masa. Pemuda itu bernama Noro. Dan dia selalu mengikuti kemanapun Masa pergi. Dan terus-terusan memanggil Masa anikinya. Padahal Masa tak terlalu mengenalnya. Setelah dia dibebaskan, Masa langsung berusaha melarikan diri dari penjara. Tapi akhirnya dia tertangkap lagi. Dan Masa akan langsung dieksekusi karena berusaha melarikan diri. Sementara Noro dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tiba-tiba batal karena kedatangan Heishiro dan Iri. Iri pun mengumpulkan para tahanan yang di sana, termasuk Masa, dan menjelaskan kalau klan Shibata akan bergabung dengan pasukan aliansi untuk melawan pasukan kekaisaran. Iri membutuhkan tahanan di sini untuk membantu mengamankan benteng yang ada di perbatasan dan menahan pasukan kekaisaran yang akan datang tak lama lagi. Sebagai imbalan, para tahanan akan diampuni dan dibebaskan. Mereka akan bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Semua tahanan senang mendengarnya. Hanya Masa yang menolak membantu karena dia membenci klan Shibata yang telah melecehkan istrinya. Rekan Iri yang bernama Arai maju menghajar Masa. Dia memberitahu, jika Masa menolak, dia akan dimasukkan ke dalam sel tahanan yang menderita penyakit kolera. Zaman itu penyakit itu belum bisa disembuhkan. Masa tak punya pilihan lain dan terpaksa ikut dalam misi ini. Total ada 10 tahanan yang ikut dalam misi ini, termasuk Natsu yang akan bertugas memasak makanan. Malam itu juga mereka langsung berangkat menuju benteng di perbatasan.
Selama di perjalanan, Hishiro merasa heran karena mereka menggunakan bendera klan Nagaoka, bukan klan Shibata. Iri menjawab, ini adalah perintah pimpinan. Dan akhirnya mereka sampai di benteng perbatasan itu. Di tempat lain, tentara aliansi sampai di markas klan Shibata. Mizoguchi menyambut mereka. Salah satu pemimpin aliansi ingin bertemu dengan Tuan Naomasa. Mizoguchi beralasan, Tuan Naomasa sedang sakit, jadi tak bisa menemui mereka. Sebenarnya Naomasa sengaja dibawa pergi agar tak kelepasan ngomong di depan pasukan aliansi. Dia berharap para tahanan yang ada di benteng perbatasan bisa menahan pasukan kekaisaran yang juga menuju ke sini sampai pasukan aliansi pergi. Esok harinya di benteng perbatasan, para tahanan diberikan pedang sebagai senjata. Iri memberitahu, jika salah satu di antara mereka kabur, maka semuanya tak akan mendapatkan pengampunan dan hadiah. Mereka mulai bekerja untuk memperbaiki benteng. Benteng itu terletak di samping jurang yang dihubungkan oleh jembatan kayu. Orang dari luar harus melewati jembatan untuk sampai ke benteng. Iri memberi instruksi, mereka akan bertugas di sini, menahan pasukan kekaisaran agar tak lewat, paling lama selama 2 hari. Setelah keadaan di kota aman, mereka akan diberi sinyal asap dari dalam kota. Seorang tahanan yang bernama Orochi menyarankan untuk menghancurkan jembatan agar pasukan kekaisaran terpaksa memutar dan bisa memakan waktu 2 hari. Iri marah dan memukul Orochi. Kalau jembatan ini hancur, arus perdagangan di dalam kota akan terganggu. Mereka harus memikirkan efek setelah perang. Dan di dalam hutan, Natsu dan Noro sedang mencari kayu bakar. Noro tiba-tiba bergerak sendiri. Dia kegirangan setelah menemukan cairan hitam keluar dari dalam tanah. Natsu mencobanya, menyangka itu air comberan. Gerbang ditutup. Malam harinya, Hishiro berpendapat saran Orochi tadi ada benarnya. Perdagangan memang penting, tapi jika terjadi perang, justru kota dalam bahaya. Itu tak ada gunanya. Iri membantah. Justru keberadaan mereka di sini yang mencegah terjadinya perang dalam kota. Seorang tahanan yang bernama Akatan meminta Noro mengambil nasi untuknya. Masa menawarkan dirinya biar dia yang mengambil nasi. Dan Masa memanfaatkannya untuk kabur. Semua orang yang melihat itu langsung mengejar Masa. Setelah mereka menyeberangi jembatan, mereka akhirnya berhasil menangkap Masa. Tapi tiba-tiba dari jauh, rombongan tentara kekaisaran datang. Hishiro menyuruh yang lain untuk bersembunyi. Pasukan kekaisaran dipimpin oleh Komandan Sera. Dia kaget melihat bendera klan Nagaoka yang merupakan klan aliansi pendukung Shogun berkibar di benteng perbatasan. Saat sedang bersembunyi, seekor belalang menarik perhatian Noro dan suara timbul. Pasukan kekaisaran langsung waspada. Hishiro terpaksa keluar dari persembunyiannya. Komandannya berkata, mereka tak ingin bertempur. Mereka hanya ingin ke markas klan Shibata untuk bertemu pemimpin klan. Tapi seorang tahanan yang bernama Sujikiri tiba-tiba menghabisi salah satu tentara kekaisaran. Sera pun marah, menyuruh tentaranya menyerang para tahanan itu. Pertarungan terjadi. Iri dan yang lainnya terpaksa keluar dan ikut bertarung. Di tengah pertarungan, Masa dan Noro berlari kembali ke benteng perbatasan. Mereka tak mau mati konyol. Sera dan beberapa pasukannya mengejar. Dan dari atas, Kogure, Nimaime, dan Orochi menembaki musuh. Hishiro pun datang bertarung melawan pasukan kekaisaran yang ada di jembatan. Masa berteriak. Hishiro akan diserang. Dia berbalik dan menebas. Komandan Sera terjatuh dari jembatan. Melihat pemimpin mereka tewas, pasukan kekaisaran pun terpaksa mundur. Dan akhirnya Masa diborgol agar tak kabur lagi.
Meskipun marah, Heiichiro tak bisa menghabisi Masa karena tadi Masa telah menyelamatkan nyawanya. Yang lainnya juga banyak menderita luka. Sementara di dalam kastil, pasukan kekaisaran melaporkan kalau mereka diserang oleh klan Nagaoka yang menjaga benteng perbatasan. Mereka tak menyangka klan Nagaoka yang pendukung Shogun Tokugawa melindungi klan Shibata dan menyimpulkan kalau klan Shibata adalah inti kekuatan aliansi. Yamagata pun marah, menyuruh pasukannya untuk menguasai benteng itu. Di dalam markas klan Shibata, Saito dari aliansi terus mendesak Mizoguchi agar mereka bisa bertemu dengan Tuan Naomasa, tapi Mizoguchi tetap menolak. Saito pun marah. Mereka tak akan pergi sebelum bertemu dengan Tuan Naomasa. Situasi di benteng perbatasan. Noro mendekati Masa yang masih di borgol, tapi Masa mengusirnya. Natsu datang memberikan sekepal nasi kepada Masa, tapi Masa juga tak mau memakannya. Natsu pun menyuruh Masa agar dia bekerja sama menyelesaikan misi ini. Jika misi ini selesai, Masa akan bebas kembali dan bertemu dengan istrinya. Masa pun terbujuk dan memakan nasi itu. Masa bertanya, apakah Natsu mengenal Noro? Karena Noro terus memanggilnya kakak, Natsu memberitahu Noro adalah anak pembuat petasan. Tapi ayah dan kakaknya meninggal dalam sebuah ledakan karena mercun yang dibuatnya terbakar. Kejadian itu membuat Noro menjadi kurang waras. Noro pasti melihat Masa mirip dengan kakaknya yang sudah meninggal. Itulah sebabnya Noro selalu memanggilnya Aniki. Sementara itu di bagian benteng yang lain, Akatan mengajak Arai bermain judi, tapi Akatan selalu bermain curang, membuat Arai murka dan langsung mengeluarkan pedangnya melukai pipi Akatan. Heiichiro berusaha menenangkan Arai, tapi Arai tak terima, menyebut semua tahanan sebagai sampah masyarakat. Suasana menjadi tegang dan memanas. Iri segera membawa Arai pergi untuk menenangkan dirinya. Iri mengingatkan Arai, misi ini sangat penting, jadi dia harus meredam amarahnya. Setelah misi ini selesai, semua tahanan di sini akan dieksekusi. Ternyata janji pengampunan yang akan diberikan hanyalah bohong belaka. Dan mereka tak sadar, diam-diam Natsu mendengar semua pembicaraan itu. Tiba-tiba Orochi dan Pak Tua menyembunyikan lonceng, pertanda ada musuh yang datang. Itu adalah tentara kekaisaran yang dipimpin oleh Komandan Masataka dan Sakurata. Tentara kekaisaran mulai menembakkan meriam. Mengenai Kogure membuatnya langsung tewas. Natsu segera melepaskan ikatan massa. Ledakan meriam itu membuat orang-orang panik. Arai menyarankan mereka untuk mundur, tapi Iri menolaknya. Dia belum menyerah. Heiichiro punya sebuah ide. Di luar, tentara kekaisaran mulai masuk ke dalam benteng. Tiba-tiba asap mengepul menghalangi penglihatan mereka. Heiichiro dan yang lain langsung menyerang pasukan itu, dan pertempuran dahsyat terjadi. Dan pasukan kekaisaran sadar mereka sengaja membakar jerami agar asap menutupi pandangan. Dia langsung menyuruh anak buahnya mengincar Natsu. Untunglah Natsu dan Noro berhasil lolos. Noro melarikan diri ke dalam benteng dan Nimaime terkena serangan meriam. Mereka terluka parah. Pertarungan itu sangat dahsyat. Sakurata berhasil menusuk Iri. Noro ternyata masuk ke dalam gudang untuk mengambil bola bom yang dia racik. Noro melemparkan bola bom ke arah tentara musuh yang mencoba menyerang massa. Dan meledak. Dan satu lagi bom dilemparkan ke arah Tsuchikiri yang dikeroyok musuh. Tapi Tsuchikiri mengorbankan dirinya untuk menghabisi musuh yang mengepungnya.
Pasukan kekaisaran melihat Sakurata disandera, diikat di dalam benteng. Dia langsung menyuruh pasukannya untuk berhenti. Mereka terpaksa tak bisa menyerang lagi. Di dalam benteng, Heishiro bertanya, apakah Noro bisa membuat bola bom lebih banyak lagi? Noro menjelaskan, dia punya banyak stok bom di ruang penyimpanan. Noro berkata, bola bomnya akan menjadi lebih hebat lagi jika dicampur dengan cairan hitam yang dia temukan di hutan. Dan tiba-tiba Masa datang membawa pistol, mengarahkannya ke arah Iri yang sedang diobati. Masa memberitahu semua tahanan kalau mereka telah ditipu Iri. Setelah misi ini selesai, mereka tetap akan dieksekusi. Semua janji klan Shibata bohong. Arei pun marah, mengatakan itu bohong dan menantang Masa. Masa menembak bahu Arei. Semua tahanan kaget. Shiro maju dan bertanya ke Iri, apakah ucapan Masa itu benar? Iri yang terdesak langsung mengakuinya. Dia memberitahu dari awal misi mereka hanya menahan pasukan kekaisaran agar tak masuk ke dalam markas klan Shibata. Di dalam markas klan Shibata sedang ada pasukan aliansi yang berkunjung. Setelah pasukan aliansi pergi, Mizoguchi akan membuka pintu. Tentara kekaisaran boleh datang. Klan Shibata sudah memutuskan untuk mendukung tentara kekaisaran agar tak terjadi pertumpahan darah di kota. Itulah alasan kenapa mereka memakai bendera klan Nagaoka. Sejak awal klan Shibata berencana bergabung dengan pasukan kekaisaran. Orochi akhirnya sadar. Setelah misi selesai, klan Shibata pasti tak akan membiarkan mereka hidup agar tak membocorkan rahasia ini. Heishiro yang tak tahu rencana ini menjadi marah. Dia merasa juga ditipu. Seorang tahanan maju berniat menghabisi Iri. Arei mencegahnya dan menebas orang itu. Arei menyeru agar tahanan untuk tunduk, tapi dari belakang Iri malah menghabisi Arei. Orang licik ini berlutut dan meminta maaf pada para tahanan. Dia hanya memikirkan nyawanya. Iri sadar beberapa kali para tahanan telah menyelamatkan nyawanya. Dia berjanji akan meminta Mizoguchi untuk mengampuni mereka setelah misi ini selesai. Para tahanan memberi kesempatan ke Iri. Dia juga satu-satunya harapan untuk bernegosiasi dengan klan Shibata. Besok harinya, tentara kekaisaran mengirim tambahan pasukan. Kali ini dipimpin oleh Iwamura dan Sugiyama. Mereka akan menyerang benteng perbatasan. Rencananya mereka menawarkan pengampunan pada semua orang yang di dalam benteng jika mereka bergabung dengan tentara kekaisaran. Jika menolak, mereka semua akan dihabisi. Di dalam benteng, sebagian tahanan tergiur dengan tawaran itu. Mereka ingin menyerah. Masa pun tergoda. Iri pun keluar menyuruh para tahanan untuk bergabung dengan tentara kekaisaran. Ini kesempatan mereka untuk bisa bebas. Iri memilih akan tetap bertahan di dalam benteng untuk melindungi benteng ini. Akhirnya semua tahanan berniat pergi menyerahkan diri. Tiba-tiba dari belakang, Heishiro menembak Sakurata yang diikat di atas gerbang. Tentara kekaisaran menganggap itu pernyataan perang. Masa pun marah menghajar Heishiro. Mereka jadi tak bisa bergabung dengan pasukan kekaisaran. Heishiro beralasan, jika mereka pergi, maka kekaisaran akan mudah menjebol masuk ke dalam kota. Sedang ada pasukan aliansi di sana. Itu bisa membuat seluruh kota menjadi arena perang. Keluarga mereka yang ada di dalam kota akan menjadi korban. Meskipun klan Shibata sudah mengkhianati mereka, Heishiro mengajak mereka untuk terus berjuang, melindungi orang-orang yang mereka sayangi di dalam kota. Sementara di dalam markas klan Shibata, Mizoguchi mulai panik. Pasukan aliansi tak kunjung pergi. Mizoguchi akhirnya mengumpulkan semua petani. Orang ini dengan kejam membantai para petani. Agar pasukan aliansi percaya kalau klan Shibata masih mendukung aliansi. Ternyata petani yang dibantai Mizoguchi adalah para tahanan yang menderita penyakit kolera. Di benteng perbatasan hujan turun sangat lebat, membuat pasukan kekaisaran menghentikan serangannya.
Heishiro bertanya, apakah bom buatan Noro masih bisa meledak di bawah hujan? Noro menjawab bomnya akan tetap meledak dalam kondisi apapun. Heishiro berencana untuk menghancurkan jembatan agar pasukan kekaisaran tak bisa lewat. Iri akhirnya terpaksa setuju rencana itu dan semua orang mempersiapkan bom. Diam-diam massa kembali kabur. Dan Natsu melihat seseorang datang ke sana. Itu adalah seorang wanita. Dia adalah Kana, anak Mizuguchi, yang juga istri Iri. Dia datang ingin menemui suaminya. Iri tentu marah melihat istrinya datang ke sini. Kana memberitahu kalau dia sedang hamil. Dia khawatir dengan keadaan suaminya. Itu membuat Iri tak bisa marah. Setelah bom siap, semua orang pergi ke jembatan dengan membawa bom. Mereka kaget ternyata gerbang sudah terbuka. Ternyata itu adalah ulah massa yang kabur meminta pengampunan pasukan kekaisaran. Di hadapan pasukan kekaisaran, massa menyerahkan kepala Arai sebagai bentuk kesetiaannya. Massa juga memberitahu orang-orang yang di dalam benteng sebenarnya adalah orang-orang klan Shibata. Mendengar itu, Iwamura pun marah. Bukannya mengampuni Massa, dia malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Massa pun panik, itu tak sesuai dengan janji mereka. Melihat Massa dalam bahaya, Noro berlari menolongnya. Melemparkan bola bom. Massa berlindung di balik beberapa tentara. Setelah ledakan dahsyat, Noro membawa massa menuju jembatan untuk kembali ke benteng. Di seberang jembatan, para tahanan kesulitan menyalakan sumbu bom karena basah oleh hujan. Nimaine mengorbankan diri. Dia membakar kain miliknya dan meledakkan bom itu. Akibat ledakan, jembatan pun hancur. Massa dan Noro yang masih di jembatan jatuh ke sungai di bawah. Dan Iri akhirnya tewas karena luka di tubuhnya. Para tahanan putus asa. Sekarang hanya tinggal mereka. Tak ada lagi perwakilan klan Shibata yang bisa menjamin pengampunan. Jumlah mereka semakin sedikit, sementara sinyal asap juga belum terlihat. Massa membawa Noro yang tak sadarkan diri. Ternyata di tempat lain, diam-diam Irobe dan Saito dari aliansi berhasil menemui Tuan Naomasa. Mereka akhirnya tahu kebohongan Mizoguchi. Mizoguchi mempermainkan pasukan aliansi. Saito sangat marah menemui orang ini, menyuruhnya melakukan harakiri. Jika dia menolak, pasukan aliansi akan menghancurkan klan Shibata. Sementara di benteng pertahanan, Noro akhirnya sadar kembali. Sementara Kana memberikan pedang Iri yang sudah meninggal kepada Heishiro. Kana berjanji akan meminta kepada ayahnya Mizoguchi untuk mengampuni para tahanan setelah misi ini selesai. Dan itu juga keinginan terakhir Iri sebelum meninggal. Akatan penasaran dengan air hitam yang ada di dalam botol milik Noro. Itu adalah cairan hitam yang ditemukan Noro di hutan. Noro pun menyiram api unggun, membuat kobaran semakin membesar. Air hitam itu ternyata minyak bumi yang mudah terbakar. Orochi dan Pak Tua ingat sesuatu. Mereka melihat ada bekas tambang minyak bumi di atas markas pasukan kekaisaran. Mereka berencana meledakkan tambang itu untuk menghancurkan pasukan kekaisaran yang ada di bawahnya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya menyeberang karena jembatan sudah hancur. Massa sudah dimaafkan teman-temannya. Dia memberitahu kalau jembatan tak sepenuhnya rusak. Masih ada tali jembatan yang terhubung. Mereka semua pun langsung bergerak menuju tambang. Mereka semua akan mencoba memakai tali untuk menyeberang menuju tambang saat itu juga. Sementara Natsu mengantar Kana untuk kembali ke kota.
Di tempat lain, Yamagata mendapat laporan kalau pasukan yang menjaga benteng perbatasan adalah pasukan dari klan Shibata. Dia pun marah dan berencana untuk pergi ke markas klan Shibata melewati jalan memutar. Sementara itu di dalam markas klan Shibata, saat Misoguchi terpaksa melakukan harakiri, seorang petugas tiba-tiba memberitahu kalau pasukan aliansi yang ada di medan perang membutuhkan bantuan. Hirobe dan Saito terpaksa pergi dari klan Shibata. Naomasa pun datang menyuruh Misoguchi untuk berhenti. Dia masih membutuhkan bantuannya untuk memimpin klan Shibata. Misoguchi pun mengurungkan niatnya. Di tempat lain, Heshiro dan para tahanan akhirnya sampai di tambang. Mereka mulai menggali. Cairan hitam keluar dari dalam tanah dan langsung mengalir ke bawah menuju tempat pasukan kekaisaran berada. Masa pun melempar bom ke arah musuh dan terjadi ledakan dahsyat. Tapi api juga merembet, membuat tambang meledak. Akibatnya para tahanan terkena dampaknya. Iwamura pun marah, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang para tahanan, dan pertempuran barbar ramai-ramai dimulai. Orochi tertembak, tangannya terbakar. Melihat teman-temannya terpojok, Orochi mengorbankan dirinya. Menyelamatkan rekan tahanan yang lain. Para tahanan yang tersisa kembali ke benteng bersama Noro. Sementara Masa dihadang oleh Iwamura. Ternyata tahanan tua itu menolong Masa. Dia sendirian nekat melawan Iwamura dan Sugiyama. Pak tua ini akhirnya tewas. Keduanya pun langsung menyerang Heshiro. Masa segera datang dan menembak Sugiyama. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dan kembali ke dalam benteng, dan para tahanan langsung memutus tali jembatan. Di tempat lain, Kana dan Natsu akhirnya sampai di kota. Kana langsung menghadap ayahnya, memohon meminta pengampunan bagi para tahanan dan menceritakan semuanya. Misoguchi pun akhirnya setuju. Kana memberikan sejumlah uang kepada Natsu dan menyuruhnya pergi. Dan akhirnya pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Yamagata sampai di markas klan Shibata. Mereka tak punya pilihan lagi. Mizoguchi berkata, klan Shibata memutuskan bergabung dengan pasukan kekaisaran. Yamagata sebenarnya sudah marah. Dia memberikan satu persyaratan. Di benteng perbatasan, semua orang sekarang akan berpisah dan Masa akan pergi. Heshiro berterima kasih pada Masa. Mereka telah berjuang bersama. Dia pun memperbolehkan Masa pergi. Saat di tengah jalan, Masa melihat Misoguchi dan pasukannya bergerak menuju benteng perbatasan. Merasa ada yang tak beres, Masa memutuskan untuk kembali ke dalam benteng. Sementara di benteng, Heshiro dan orang-orang yang belum pergi menyambut kedatangan Misoguchi.
Mereka pikir akan diberi hadiah karena sudah menyelesaikan misi ini. Tapi ternyata Misoguchi menyuruh anak buahnya untuk membantai para tahanan ini. Dia tak menepati janjinya. Dan beberapa orang tewas tertembak. Noro lalu bersembunyi, dibawa oleh massa. Sementara Akatan bersembunyi dengan Heishiro. Heishiro berteriak menjelaskan siapa mereka, tapi anak buah Misoguchi terus menembakinya. Akatan yang ingin kabur juga tewas tertembak. Heishiro pun terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya. Misoguchi masih mengampuni Heishiro. Dia masih bagian dari klan Shibata. Tapi Heishiro tak terima. Tahanan yang telah banyak berjasa dihabisi. Mereka semualah yang melindungi benteng ini. Dia bukan pengecut seperti Misoguchi. Orang ini pun marah meminta anak buahnya menghabisi Heishiro. 11人目のな。 Meskipun terluka, Heishiro tak mundur. Dia terus maju, menebas anggota klan Shibata. Massa dan Noro kembali masuk ke dalam gudang, mengambil bom. Massa pun menyuruh Noro untuk kabur lewat pintu belakang. Awalnya Noro menolak. Massa berkata dia akan membalas kebaikannya. Dia berjanji akan menemuinya lagi. Massa memberikan kain miliknya. Akhirnya Noro bersedia untuk kabur dari sana. Di luar, Misoguchi pun menembak Heishiro. Tapi dia masih bisa melawan prajurit yang tersisa. Dan akhirnya Heishiro meninggal. Dan mereka melihat Massa. Misoguchi pun menyuruh sisa anak buahnya untuk menghabisi orang ini. Massa berlari ke atas menara, membawa sekeranjang bom. Dia sudah dikepung oleh pasukan klan Shibata. Dan Massa meledakkan dirinya. Perjuangan yang luar biasa dari para tahanan ini akhirnya berakhir. Mereka telah mengorbankan semuanya. Misoguchi pun memberikan kepala Heishiro kepada Yamagata sebagai bukti kalau klan Shibata serius ingin bergabung dengan pasukan kekaisaran. Ternyata inilah syaratnya. Dan perang ini akhirnya berakhir. Seluruh kota menjadi damai kembali, terhindar dari pertempuran berdarah. Tapi Misoguchi harus kehilangan Kana. Wanita ini melakukan harakiri. Dia kecewa karena ayahnya mengingkari janjinya. Perang tak pernah berakhir bahagia, selalu ada korban. Di tempat lain, Natsu dan Noro akhirnya menemui Osada. Mereka memberitahu Osada kalau suaminya sudah meninggal. Natsu pun memberikan uang yang ditinggalkan Kana. Perang ini meninggalkan luka yang dalam.
Dan akhirnya film ini pun selesai. Banyak pesan yang kita ambil di film ini. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari para tahanan. Walaupun mereka awalnya dipaksa, tapi mereka tetap mempertahankan harga diri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.